wasyahadah. Benar nggak Bu ya? Nah, bahwa Muhammadiyah terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia memahami, bukan tidak menyetujui negara ini menjadi negara Islam. Kiai Haji Bagus Hadikusumo adalah orang yang sangat-sangat keras terhadap masalah dasar negara Republik Indonesia ini. Kenapa beliau setuju? Karena dilobi oleh Kasman Singadimulyo. Siapa Kasman Singadimulyo? Muridnya Ki Bagus Hadikusumo, orang dekat Soekarno. Karena Ki Bagus Hadikusumo bersikukuh bahwa negara ini harus didirikan dengan dasar Islam, Soekarno tidak mau, ya, maka dilakukan lobby yang pada akhirnya Ki Bagus Hadikusumo luluh hatinya akibat pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh Soekarno melalui Ki Bagus Hadikusumo, yang pada akhirnya Ki Bagus Hadikusumo Kasman Singadimulyo ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Apa kerjaannya? Menaklukkan Ki Bagus Hadikusumo sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah yang tidak menyetujui negara ide Soekarno, tapi yang pada akhirnya setuju bahwa negara Indonesia didasarkan pada Pancasila. Karena apa? Di dalamnya ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Terus bahwa 5 sila itu ternyata ada dalam Al-Quran. Terjadi kesepakatan, maka negara ini didirikan atas dasar kesepakatan Darul Ahdi wasyahadah. Ya. Balik lagi kepada pertanyaan yang tadi, ya, bahwa Pak Udin nabung di BRI, BRI-nya belum syariah, atau di LPK, LPK-nya belum syariah, ya, atau yang ngomong ini direkturnya masih belum syariah. Nah, ini sekali lagi balik lagi kepada individual, ya. Kalau ternyata kajian internal kita mengatakan, ini balik lagi kepada jiwa kita, ini bahwa kegiatan ini termasuk kategori riba, ya, menurut pribadi kita, ya silakan keluar. Tapi sekali lagi, ya, dalil yang dikatakan oleh orang-orang yang boleh beraktivitas menggunakan lembaga konvensional. Pertama, kategori ad-darurat, darurat. Kalau duit disimpan di bawah kasur, ada tikus digigit, laku nggak? Kira-kira seperti itu. Bahwa kalau Pak Udin simpan di Bank BRI atau di LPK, itu ada riba di situ, ya lari lagi, jangan dimakan kelebihannya, salurkan ke rekening apa tuh Pak? Pembangunan. Pak Udin jangan makan lebihnya, sisihkan, karena dalam ekonomi syariah itu masuk pendapatan juga, tapi non halal, tapi boleh untuk digunakan aktivitas sosial. Jadi solusinya itu, kalau Pak Udin punya banyak duit disimpan di bank konvensional, ada lebihnya jangan dimakan Pak Udin, kalau itu bisa dikatakan riba menurut Pak Udin. Eksekusi Pak Udin. Nah, ini saya sampaikan berdasarkan pemahaman yang sebelah sini. Ada lagi pemahaman yang sebelah sananya, ya. Darul Ifta di Mesir, ya, adalah lembaga fatwa dunia. Lembaga yang pertama kali menfatwakan, ini balik ke lembaga ya, bukan personal. Kalau ke personal, kalau lebih-lebih itu udah berubah, ya. Jadi yang pertama kali lembaga dunia menfatwakan haram bunga bank itu adalah Darul Ifta di Mesir, yang di dalamnya ada Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ali Juma'ah, Syekh Ali Tantawi ada di situ. Nah, sekarang fatwa terbarunya apa? Bahwa bunga bank itu bukan kategori kod atau pinjam-meminjam tabaru, tapi kategori tijari, bisnis. Kenapa? Karena misalnya tadi Pak Udin punya uang miliaran ditaruh di bank, bank menyalurkan kembali kepada kegiatan usaha-usaha pembiayaan untuk usaha, itu bukan kategori riba, tapi kategori bisnis, mudharabah. Cuman akadnya saja tidak disampaikan dalam bank konvensional. Jadi akhirnya membuat fatwa bahwa bunga bank halal. Loh, kok nggak konsisten? Nah, itulah kaidah fikih.
Hari ini dikatakan haram, besok bisa makruh, besok bisa halal. Kenapa? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau bank 100% diharamkan, m-banking, terus apalagi tuh, QRIS, bagaimana kita aktivitasnya? Kira-kira seperti itu. Jadi dalam kaidah syariah itu, Kang Samhabatu, malayadru kullu layadru kullu. Jadi intinya kalau kita tidak bisa melaksanakan 100%, ya mau 10%, 10% silahkan. Jadi ekonomi saja khususnya bank syariah di Indonesia teman-teman belum 100% syariah. Bahkan oleh tetangga sebelah lebih riba dari bank konvensional. Itu pemahaman sebelah, bukan saya ya. Kenapa? Karena negara kita belum negara Islam. Ya, cukup? Cukup. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Cukup nggak cukup harus kita cukupkan. Mengingat waktu juga wudu wajib ya. Jadi itulah tadi diskusi kita cukup produktif dan berkemajuan ya. Mudah-mudahan di sesi berikutnya nanti Bang Akmal bisa